pencermatan mereka terhadap cahaya yang jatuh ke produk kerajinannya dan menganalisa harusnya bagaimana persikapan mengurangi area yang berbayang. Nah, kita untuk kendala ini kita sudah atasi dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan reflektor, itu pun dengan menggunakan bahan-bahan atau media-media yang sederhana, yang mudah ditemukan, misalnya kertas bekas yang warna putih dan cermin untuk mengurangi kontras. Kendala tersebut juga bisa kita atasi dengan menggeser posisi pemotretan di dekat jendela atau di ruang yang semi terbuka, dan di balai di tempat mereka di tempat kita melakukan workshop itu kondisinya sudah cukup baik, kondisi cahaya yang tersedia. Ya, rata-rata dari peserta pelatihan tersebut mereka merasa ada suatu tambahan ilmu yang mungkin bisa mereka kembangkan sendiri. Desa wisata Gamplong merupakan desa wisata yang terkenal dengan kerajinan tenunnya, dan sebagai sebuah potensi wisata, potensi ekonomi, mereka membutuhkan sebuah video iklan. Namun demikian, apabila itu digarap dengan video iklan yang mahal, tentunya itu akan memberatkan mereka. Dalam kesempatan ini kita memberikan pendampingan kepada mereka, itu menggunakan peralatan yang cukup sederhana, yaitu sekedar handphone saja, itu sudah bisa dipakai. Jadi kita buat pendampingan pembuatan video iklan secara sederhana menggunakan media handphone, bertujuan agar mereka bisa mengoptimalkan apa yang mereka punya itu dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kita berharap dari hasil penelitian ini mereka bisa semakin familiar dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar mereka untuk bisa diupload, di-sharekan sama teman-teman yang lain atau sama kenalan-kenalan yang lain, sehingga semakin banyak orang yang mengenal desa wisata Gamplong. Di pengabdian masyarakat kali ini adalah membuat sebuah kemasan untuk produk tenun Gamplong, yaitu lebih khusus produknya adalah taplak yang sudah ramah lingkungan menjadi tidak ramah ketika dikemas dengan plastik transparan, dan itu tidak berdaya jual. Nah, kemudian kita punya ide mencari atau membuat desain kemasan yang menjual tetapi murah karena harganya tidak boleh lebih mahal dari 3.000, kemudian bisa dibuat sendiri oleh para anggota paguyuban tenun Gamplong. Nah, kemasan yang kita buat itu akhirnya dibuat dari seperti ini ya, dibuat dari kardus bekas. Jadi ini adalah kardus bekas, kalau saya buka seperti ini. Nah, ini adalah kardus bekas yang kita balik, kemudian kita bentuk menjadi sebuah kemasan yang sangat sederhana tapi fungsional, dan nanti kemudian diisi dan akhirnya digantung seperti ini. Nah, ini otomatis akan membuat daya jualnya lebih tinggi. Nah, walaupun cuma sekitar 1.500 sampai 2.000. Dalam pelaksanaannya kemarin ya, ternyata anggota paguyuban sangat antusias ya, terutama ibu-ibu, dan mereka dengan sangat mudah membuat kemasan ini. Dan kemarin ternyata dari pelaksanaan lebih menarik ketika di finishing dengan lem tembak yang mereka setiap hari menggunakannya itu jadi lebih kuat. Kesulitan yang mereka hadapi itu hampir tidak ada ya, karena dari bentuk kemudian dari master load tracingnya kemasan itu sudah kita sediakan. Kelemahan kemasan ini ya jelas ya, tidak
bisa kena air, terus bentuk taplak yang beragam bentuk itu yang jadi masalah karena tidak semuanya bentuknya panjangnya sama. Yang kami temui di lapangan, warga desa Gamplong, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini, jadi yang kami temui di sana warga itu sangat asing, jadi tidak tahu apa sih copywriting. Nah, peran kami hadir di situ sebagai akademisi memberikan edukasi bahwa copywriting ini walaupun terdengar sepele, tapi sangat diperlukan karena mampu membangun sugesti dari pembaca ataupun bisa disebut sebagai audiens, target audiens, supaya dapat menerima pesan yang intinya menggugah rasa. Dari workshop itu diakhiri dengan bahwa warga sudah sadar, oh ternyata copywriting ini mampu untuk mendongkrak penjualan. Ada 2 sesi yang kami lakukan di sana. Yang pertama, pendampingan bagaimana mempromosikan sebuah produk tenun di era digital ini dengan copywriting. Karena begitu kuatnya kata-kata tulisan pada media sosial. Dan responnya cukup bagus ya, di mana masyarakat Gamplong yang sudah tidak lagi gaptek dengan namanya Instagram, Facebook, dan mereka cukup antusias. Meskipun kita lakukan malam hari, tapi peserta membludak, dan kami berharap bahwa ini bisa berdampak positif pada Gamplong untuk masa depannya supaya bisa dikenal luas, nggak cuma di lokal Indonesia, bahkan sampai ke internasional. Di mana di sana hampir setiap rumah itu terdapat alat tenun bukan mesin, sehingga nuansa industri, home industrinya itu terasa banget, ada suaranya itu. Cuman sayang sekali, itu potensi yang sangat bagus untuk dipublish ke dunia internasional, dan paling efektif adalah dengan menggunakan media sosial, salah satunya adalah Instagram. Nah, Instagram bagi masyarakat Gamplong itu sudah gak asing lagi, mereka semua sudah punya akun, tinggal masalahnya bagaimana mengemas kerajinan itu menjadi layak jual di Instagram, di mana bisa mendatangkan buyer dari berbagai tempat, bahkan berbagai negara. Nah, kegiatan kami yang lakukan di sana kemarin adalah mengoptimalkan bagaimana Instagram itu sebagai salah satu media untuk mempublish, memasarkan produk-produk tenun yang sangat-sangat bagus supaya lebih bisa dikenal oleh orang lebih banyak dan di mancanegara. Dan mereka cukup bersemangat, mereka cukup antusias, hasilnya bagus, bahkan ada langsung begitu upload ada fast response, langsung like dari pengguna Instagram yang lain di luar Pulau Jawa. Dan ini awal yang baik, ke depan harapannya ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Awal dari kegiatan ini adalah dari survei yang saya lakukan bahwa di UMKM yang ada di Dusun Gamplong, satu yang menjadi kendala besar adalah bagaimana melakukan pendataan atau administrasi pembukuan keuangan di setiap pengrajin yang ada di sana. Kebetulan di sana itu seorang pengrajin bisa menjadi seorang pembuat, kemudian pengemas, pengirim, pencatat administrasi sekaligus. Jadi mereka merasa kesulitan untuk mencatat pembukuan keuangan pada buku dengan manual. Nah, selama ini menurut cerita mereka sudah mendapatkan pendampingan dari Dinas Perindustrian dan mahasiswa, tetapi mereka masih merasa kesulitan karena aplikasi yang digunakan membutuhkan bantuan laptop. Nah, saya menemukan satu aplikasi yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia, namanya adalah SIAPIK, Sistem Informasi
pencatatan keuangan khusus dibuat untuk UMKM. Dan kemarin ketika pelaksanaan di lapangan, mereka sangat antusias sekali karena aplikasi ini bisa diinstalasi di Android, jadi handphone mereka bisa dibawa kemana-mana dan mereka dimanapun sudah bisa mencatat keuangan mereka. Mereka sangat senang karena aplikasi ini cukup mudah bagi mereka. Ketika mau mencatat keuangan, tinggal memilih menu, memasukkan pencatatan itu di bagian mana. Semoga aplikasi ini bisa membantu keuangan mereka, pembukuan keuangan mereka, dan menjadi alat untuk lebih majunya UMKM mereka. Alhamdulillah kemarin Akademis Visi Yogyakarta mengadakan pelatihan di Gamplong, dan tanggapan kami bahwasanya pelatihan ini sangat berguna sekali, terutama untuk yang session terakhir itu sangat bermanfaat sekali. Selama ini untuk pembukuan itu kadang kami tidak sempat, dan dengan adanya pelatihan yang terakhir kemarin, alhamdulillah kami bisa menerapkan dalam usaha kami. Itu sebelumnya kami harus dengan buku macam-macam, dan dengan kesibukan kami sebagai pemilik tidak sempat untuk membukukan. Akan tapi dengan adanya aplikasi yang terakhir ini, kami pasti sempat untuk meluangkan waktu untuk memasukkan data-data ke dalam aplikasi tersebut. Aplikasi ini ternyata sudah kompleks sekali, jadi kita tinggal masukkan satu hal itu sudah masuk di mana-mana. Tapi dengan kedatangan STSR Divisi kemarin dengan pelatihan Instagram, itu juga menggugah kami untuk selalu mengupload foto-foto, terutama untuk produksi kami. Masuk ke Instagram kemarin ada video, ada foto, itu juga sangat membantu adanya kita setelah main di Instagram ternyata untuk memfoto, untuk video-video syuting itu sangat bermanfaat. Jadi itu tentunya ada keterkaitan antara pelatihan 1 sampai 6 itu, dan sangat membantu bagi kami. Harapan kami bahwa itu nanti akan kita terapkan selalu pada usaha kami. Jadi semoga usaha dari STR Visi untuk melakukan pendampingan di desa kami tidak akan sia-sia. Di Gamplong diadakan branding di SRTD Visi sangat bagus bagi kelompok Paguyuban Tegar karena bisa meningkatkan pengetahuan tentang pengemasan, mempromosikan lewat sosial media, kemudian seperti membuat tulisan, kemudian foto, kemudian video dan sebagainya. Kami sangat berterima kasih kepada Visi yang telah membantu Paguyuban Tegar dalam memajukan kemajuan bisnis bahan mengenai koperasi, kemudian pariwisata, kemudian kerajinan itu sendiri. Oh, sangat berbeda sekali, Bu. Waktu sebelum ada pelatihan kami menggunakan sosial media cuma sebagai SMS sama sebagai telepon aja. Setelah kami diberi pelatihan, kami bisa menggunakan Instagram, Facebook untuk menampilkan produk-produk kami, bisa dipromosikan di sosial media sehingga dunia luar bisa mengetahui produk-produk yang ada di Paguyuban Tegar kami. Harapan kami STSR Divisi bisa bekerja sama ke depannya, baik secara sosial media maupun berbagai bidang yang lain, agar kami bisa lebih maju lagi. Kami bisa ke depannya bisa membawa Paguyuban Tegar ini semua bisa maju bareng.